Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Kita sekarang sudah masuk bagian ke-12, saudara-saudara. Dan di dalam bagian ke-12 kita sedang membahas, janganlah sikap kita mempermalukan diri kita sendiri. Jadi waktu kita sudah selesai belajar tentang 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Saudara-saudara yang mungkin belum ikut, atau saudara-saudara yang masih bolong-bolong, saudara bisa hubungi Glow Bookstore. Kita bukunya masih ada tentang 33 hal yang harus kita hindari dalam perjanjian lama. Dan ini lanjutannya, kita membahas 33 hal yang perlu kita hindari dalam perjanjian baru. Dan dalam pembahasan ke-12 yang sangat penting, betul kita cinta Yesus. Tapi saya bilang cinta Yesus juga berarti harus berani meninggalkan yang Yesus gak suka. Dan salah satu yang Yesus gak suka, yaitu sikap kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya Tuhan mau menjadikan kita mulia. Orang sekarang yang dia sibuk oplas. Orang sekarang yang dia sibuk oplas. Orang sekarang yang dia sibuk apa itu? Bordir alis, bordir sulam. Gitu pertanyaannya aja. Masa bordir alis? Sulam kan bordir juga tuh. Salahnya nggak terlalu parah lah, cuma istilah aja. Orang sekarang dia sibuk apa tuh pakai benang lah, inilah. Karena orang sekarang dia sibuk penampilan. Tapi Tuhan mau menjadikan kita mulia. Yes. Angkat tangan kanan saudara, bilang Tuhan mau menjadikan saya mulia. Mulia bukan sekedar soal penampilan. Tapi mulia adalah soal kehidupan. Soal kualitasnya, integritasnya. Itu yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Karena dalam Alkitab jadi dikatakan, sebab engkau ini berharga dan mulia di mataku. Tetapi setan tipu kita. Sampai tanpa kita sadari. Kita melakukan tindakan-tindakan, kita melakukan sikap-sikap, kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mempermalukan diri kita sendiri. Tahukah saudara, kita hancur seringkali bukan karena orang mempermalukan kita, tapi kita hancur seringkali karena diri kita, sikap kita, perbuatan kita yang mempermalukan diri kita sendiri. Engkau boleh jadi pejabat misalnya, tapi kalau engkau berzina, engkau akan mempermalukan dirimu sendiri. Engkau boleh menjadi pejabat, tapi kalau engkau korupsi. Engkau boleh menjadi pejabat, tapi kalau engkau membackingi judi online. Engkau memang pemain judi online. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kau sadari engkau mempermalukan dirimu sendiri. Pak, umurmu udah 63. Engkau selingkuh sama wanita umur 31. Itu bukan prestasi, Pak. Lagian juga kita bingung. Ini kok anak umur 31 tahun pacaran sama bapak-bapak umur 63. Kau pikir kau kolektor barang antik kah? Itu yang saya bilang. Engkau pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah. Tanpa kau sadari, kau mempermalukan dirimu sendiri. Engkau kalau emosi, bentak, maki. Engkau lawan orang tuamu. Engkau kan mempermalukan dirimu sendiri. Tetangga yang tahu itu akan bilang, ya ampun. Teman-temanmu yang tahu akan, ya ampun. Engkau suami. Tapi kau kasar sama istrimu. Kau kan mempermalukan diri sendiri. Engkau tidak menjadi kepala, kau menjadi tanduk di keluarga. Engkau istri. Tapi kau lawan suami. Sampai orang sekitarmu akan berkata, ini jijik banget ini ibu nih. Gak pernah mau tunduk sama suaminya, ngelawan suaminya terus. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Engkau pikir kau hebat. Oh, saya gak ada takut-takutnya. Tapi tanpa kau sadari, engkau mempermalukan dirimu sendiri. Engkau seorang pejabat. Tapi kau tidak bertanggung jawab dengan dirimu. Yang kau buat hanya mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya beri nama, engkau mempermalukan diri sendiri. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Lukas pasal 7.
Injil Lukas pasal 14 maksud saya ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11 di bawah judul perikop tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat, karena apa saudara? Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan. Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Ya kan? Ayat 9. Nah ini kalau bahasa kita sekarang, jangan sok seleb gitu. Jangan sok seleb ya saudara-saudara. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang kepadamu dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Jadi persoalannya, Yesus sedang mengkritik sikap orang yang karena ambisinya, karena egonya, karena asumsi-asumsi yang ada di pikirannya, dia melakukan tindakan-tindakan yang bodoh yang berpotensi mempermalukan dirinya sendiri. Kalau dia duduk di belakang, dia tidak dipermalukan. Tapi kalau dia mau coba duduk di depan, sok seleb gitu, tiba-tiba disuruh ke belakang, itu malu banget saudara. Lihat selanjutnya. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Belajar jadi orang yang rendah hati. Belajar jadi orang yang mengalah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Itu yang Tuhan rencanakan. Tuhan mau kita dimuliakan. Tuhan mau kita dihormati. Tapi itu bukan berarti kita harus cari kemuliaan dan kehormatan buat diri kita sendiri. Karena kita bilang kita merendahkan diri supaya kita ditinggikan Tuhan. Tapi bukan berarti waktu kita merendahkan diri kita harapkan ditinggikan Tuhan. Tapi kita merendahkan diri karena kita sadar kita hanya hamba. Kalaupun Tuhan gak berkati, gak angkat kita, memang kita layaknya berdemikian. Tapi kalau kita diangkat, itu anugerahnya. Wow, haleluya, sama-sama bilang anugerahnya. Yes, sama-sama bilang anugerahnya. Tetapi bilang kau diundang, pergi dulu di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian kau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab, ayat ini sangat tegas. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dengan lain kata, Alkitab berkata kalau sikap kita, perbuatan kita, kelakuan kita meninggikan diri sendiri, ujung-ujungnya kita akan dipermalukan, kita akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Klik. Saya simpulkan begini. Rancangan Tuhan bagi kita sangat jelas. Yaitu agar kita tidak mendapat malu. Dunia di mana kita hidup hari-hari dunia yang kejam. Dunia yang senang mempermalukan. Dunia yang senang merendahkan. Dunia yang senang menertawakan. Dan dunia yang senang membuli. Saya ulangi sekali lagi. Dunia di mana kita hidup, dunia yang senang mempermalukan. Dunia yang senang merendahkan. Dunia yang senang menertawakan. Dan dunia yang senang membuli. Jadi kalau hari ini saudara sedang dipermalukan, saudara sedang ditertawakan, saudara sedang direndahkan, saudara sedang dibully, hari ini saya mau bilang itu bukan rencana Tuhan. Wake up. Rise up. Mungkin hari ini saudara sedang merasa direndahkan. Mungkin hari ini saudara sedang merasa ditertawakan. Mungkin hari-hari ini saudara sedang merasa saudara dibully. Saya mau bilang sama saudara, itu bukan rencana Tuhan. Saya ulangi, mungkin kau hari-hari sedang dipermalukan. Saudara sedang direndahkan. Saudara sedang dibully. Saudara sedang ditertawakan. Saya mau bilang dalam nama Yesus, itulah permainan setan.
Dari awalnya ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dengan tegas Alkitab berkata, engkau ini berharga dan mulia. Artinya Tuhan mau kita sadar bahwa kita berharga. Karena orang-orang yang menyadari dirinya berharga akan suka menolong orang. Orang-orang yang menyadari dirinya berharga akan penuh dengan syukur. Orang-orang yang menyadari dirinya berharga tidak akan terombang-ambing oleh segala isu dan kalimat-kalimat yang gak penting dalam hidupnya. Orang-orang yang menyadari dirinya berharga akan hidup menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun dia ditempatkan Tuhan. Haleluya. Karena itu setan tahu. Setan mau kita menyadari bahwa diri kita gak berharga. Karena waktu kita pikir diri kita gak berharga, kita akan jadi orang seenaknya. Jual diri lah, nekat lah, ngikutin emosi lah. Tapi kalau kita menyadari diri kita berharga, kita pikir buat apa saya membuat tindakan-tindakan yang rendah dan murahan itu. Saya anak raja, saya akan hidup sebaik kelakuan anak-anak raja. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi, rancangan Tuhan buat kita sangatlah jelas. Agar kita tidak mendapat malu. Dunia ini dunia yang mempermalukan. Dunia ini dunia yang merendahkan. Dunia ini dunia yang membuli. Dunia ini dunia yang menertawakan. Klik. Saya harap ini tertanam dari saudara. Lihat. Saya kasih buktinya. Saya bukan sekedar ngomong. Saya kasih buktinya. Yesaya 50 ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang Tuhan Allah menolong aku. Yes. Sama-sama bilang Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku akan meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu waktu Tuhan menolong kita. Yes. Pak, Tuhan yang tolong engkau. Ibu, Tuhan yang tolong engkau. Adik-adik muda, Tuhan yang tolong engkau. Hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang menolong engkau. Para pengusaha, para pedagang, para karyawan, Tuhan yang menolong kita. Dan waktu Tuhan menolong kita, kita tidak akan mendapat malu. Haleluya. Betul ada yang menertawakan saudara, betul ada yang coba merendahkan saudara, tapi kita tidak akan mendapat malu. Karena orang yang menertawakan kita akan melihat kemuliaan Tuhan atas kita. Haleluya. Yes. Bukankah waktu Daud berdiri di hadapan Goliat, orang menertawakan dia? Ya, siapa dia? Goliat sampai bilang, anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak mendapat malu. Bukankah waktu Yusuf dibuang ke penjara, semua orang menertawakan dia? Nggak nyangka ya orangnya kelihatan baik, nggak taunya memperkosa. Bukankah waktu Daniel dibuang ke gua singa, semua orang menertawakan dia. Bisa bikin apa Daniel itu? Tapi saya mau bilang, ketika semua orang menantikan kejatuhan saudara, ketika semua orang menantikan kehancuran saudara, di waktu yang tepat Tuhan membuktikan bahwa orang yang berharap kepadanya tidak akan dipermalukannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Dan bagian terakhirnya bilang bahwa aku tidak akan mendapat malu. Yang setuju sama saya angkat tangan kanan saudara, bilang saya tidak akan mendapat malu. Kurang keras. Kayak gak yakin gitu. Sama-sama bilang aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak akan mendapat malu. Aku tidak akan mendapat malu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara di rumah ketik di live chat saudara, aku tidak akan mendapat malu. Klik. Mengapa rancangan Tuhan bagi kita agar kita tidak mendapat malu? Why? Yang pertama saya pelajari, karena kita ini berharga dan mulia. Dari awalnya Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Makanya rancangan Tuhan supaya manusia ada di Taman Eden. Tapi iblis menggoda supaya manusia jatuh. Sehingga yang berharga mulia telah digantikan dengan rasa malu dan ketelanjangan. Orang kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kejahatan, itu yang dia buat akhirnya. Rasa malu dan ketelanjangan. Makanya Alkitab bilang semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Maka Yesus bilang sama Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Waktu kita dilahirkan kembali, yang hidup dalam hidup kita adalah kemuliaan Tuhan.
Bukankah waktu orang mereka-rekakan yang jahat dan kita tetap mereka-rekakan kebaikan, bukankah itu artinya kemuliaan? Ketika orang tampar pipi kiri dan kita berikan pipi kanan, kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat, bukankah itu ciri kemuliaan? Ketika kita hidup tanpa kebencian, ketika kita hidup tanpa kedendaman, kita hidup tanpa kepahitan, bukankah itu tanda kemuliaan? Bukankah kita tetap bersyukur dalam segala perkara, itu tanda kemuliaan, karena kita tahu Tuhan yang pegang kehidupan kita. Haleluya. Coba lihat ayat ini. Yesaya 43 ayat 4 bilang, oleh karena kau berharga di mataku dan mulia. Orang boleh bilang kau miskin, orang boleh bilang kau rendah, orang boleh bilang kau bodoh, orang boleh bilang kau bukan siapa-siapa, tapi Yesus bilang kau berharga dan mulia. Saya mau tanya, mau percaya omongan orang atau percaya Yesus? Saya memilih untuk mempercayai perkataan Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Dan perkataan Tuhan buat kita. Hidupmu berharga di mataku dan mulia. Kita baca secara profetik, taruh tangan kanan saudara di dada. Kata Yesus, saya berharga di mata Yesus dan mulia. Kata Yesus, saya berharga di mata Yesus dan mulia. Haleluya. Dan aku ini, kata Yesus, apa? Mengasihi engkau. Siapapun menjahati kita, siapapun mencurangi kita, jadi gak penting. Karena Yesus bilang, aku mengasihi engkau. Kalau Yesus mengasihi kita, maka penyakit kita disembuhkan, beban kita diangkat, rumah tangga kita dipulihkan, masa muda kita penuh mujizat Tuhan. Haleluya. Maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Artinya yang gak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Haleluya. Klik. Mengapa rancangan Tuhan bagi kita? Agar kita tidak mendapat malu. Apakah itu hanya boastingnya para pendeta? Itu hanya bahan khotbah supaya memberi semangat? No. Makanya saya sengaja kasih bukti-bukti firman Tuhan. Yang pertama, karena kita berharga dan mulia dari awalnya. Kita diciptakan untuk berharga dan mulia. Yang kedua, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah. Coba lihat ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang padaku mengenai kamu. Orang boleh jahatin kamu, orang boleh jatuhin kamu, orang boleh curangi kamu, orang boleh tertawakan kamu, orang boleh khianati kamu. Tapi aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Dan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya waktu kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, ada rancangan Tuhan supaya kita tetap damai. Kenapa kita damai? Karena kita tahu di balik segala sesuatu yang harus saya hadapi, ada kemenangan dan kedahsyatan serta kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Jadi ingat ya, yang pertama, kenapa Tuhan gak mau kita hidup dalam rasa malu? Karena kita ini berharga dan mulia. Lalu yang kedua, karena Tuhan memiliki rancangan yang indah buat kita. Bukan apa yang kita hadapi sekarang, tapi di tengah apa yang kita hadapi sekarang, kita damai aja. Kita ikut suara Tuhan aja. Tapi ke depannya ada rancangan yang indah. Yang ketiga, mengapa rancangan Tuhan buat kita agar kita tidak malu? Karena Tuhan persiapkan hidup yang terpuji, ternama, terhormat. 3T. Terpuji, ternama, dan terhormat. Sama-sama bilang terpuji, ternama, dan terhormat. Apa dasarnya? Klik. Ulangan 26 ayat 19. Dan ia pun akan mengangkat engkau dari segala bangsa yang telah dijadikannya, untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikannya. Bukankah bangsa Israel bangsa yang ditertawakan oleh banyak orang karena diperbudak di Mesir? Lalu selama 40 tahun beredar-edar gak jelas, saudara. Dan sampai hari ini hal yang sama terjadi. Sebegitu banyak bangsa mau menghancurkan Israel, tapi lepas daripada apapun, kita terus berdoa untuk damai sejahtera. Kalau sudah tanya pendeta, sebetulnya doa orang Kristen apa? Doa orang Kristen yang umum adalah mendoakan solusi 2 negara damai, supaya Israel
dapat hidup dengan damai, dan dapat beribadah kepada Allahnya. Karena negara Yahudi cuma satu dan kecil. Dan yang kedua, supaya Palestina juga dapat duduk diam dengan tenang. Tidak saling membunuh, tidak saling menghancurkan. Dan saya percaya, kalau setiap umat di muka bumi tidak saling dukung-mendukung, tidak saling kutuk-mengutuk, tapi semua kita bersatu mendoakan. Ini kan persoalan mereka yang sudah bertahun-tahun. Dari zaman Raja Daud. Makin kita mendukung dan makin kita mengutuk. Saya tidak bicara secara politik, tapi saya bicara secara iman. Iman mana yang mengizinkan kita mendukung peperangan dan mengutuk orang yang sedang berperang? Yang kita kutuk bukan orang, yang kita kutuk peperangannya. Kalau semua umat beragama bersepakat berdoa untuk solusi dua negara damai, tanpa saling dukung-mendukung, tanpa saling kutuk-mengutuk, saya percaya tangan Tuhan akan turun. Karena semua agama percaya doa besar kuasanya. Tapi kita setelah berdoa kita kutuk, setelah kita berdoa kita dukung, setelah kita berdoa kita kayak jadi menyorak-nyorakin gitu. Hanya orang-orang yang kerasukan setan yang mendukung peperangan. Kita harus mendukung perdamaian. Kita harus mendukung perdamaian. Kita harus mendukung gencatan senjata. Dan kita mendukung solusi dua negara damai. Kita berdoa terus. Tapi janji Tuhan, buat mereka yang mencari Tuhan, buat mereka yang mengandalkan Tuhan, terpuji, ternama, dan terhormat, maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang dijanjikan. Artinya gini, kalau kita menyadari kita terpuji, terhormat, dan ternama, masa kita berzina? Masa kita judi? Masa kita minum mabuk? Masa kita orangnya emosian? Masa kita orangnya apa-apa kepahitan, dendam? Lalu kita serahkan pada Tuhan. Dan maka engkau akan menjadi umatku. Artinya engkau akan melakukan yang aku perintahkan. Tapi kalau kita apa-apa emosi, apa-apa dendam, apa-apa kepahitan, apa-apa kecewa, apa-apa tertekan, apa-apa khawatir, nah kita akan buat tindakan-tindakan yang didorong oleh hawa nafsu daging kita. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang terpuji, terhormat, dan ternama. Amin. Kata Alkitab supaya engkau menjadi apa? Terpuji, ternama, dan terhormat. Klik. Yang keempat, kenapa rancangan Tuhan buat kita agar kita tidak mendapat malu? Karena Tuhan rindu menyatakan kemuliaannya melalui kita. Haleluya. Tuhan bukan hanya mau berkati kita, tapi Tuhan mau lewat kita kemuliaannya dinyatakan. Coba lihat ayat ini. Sengaja semua saya kasih ayat-ayatnya supaya saudara jelas gitu. Kolose 3 ayat 4. Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah our life, hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaannya. Tuhan mau memakai kita untuk menyatakan kemuliaannya. Makanya Alkitab bilang, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Makanya Yesus bilang apa? Aku adalah terang dunia. Tapi kemudian Yesus bilang, kamu adalah terang dunia. Makanya dalam Alkitab dikatakan apa? Supaya kamu menjadi yang sulung. Kita gak bisa bilang, oh jangan lihat saya, lihat Kristus. Kristus gak kelihatan. Yang kelihatan anak-anaknya. Waktu hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan damai, kasih, sukacita, penguasaan diri, maka di situ kemuliaan Tuhan nyata lewat hidup kita. Haleluya. Lanjut. Klik. Nah, saya coba catat, bicara rasa malu, ada dua jenis rasa malu. Yang pertama, rasa malu positif. Nah, saya catat setiap orang percaya harus memiliki. Kalau saya orang Kristen, saya pakai baju terbuka kiri kanan, paha kelihatan, dada kelihatan, kelek kelihatan. Minimal kita punya rasa malu. Kalau saya orang Kristen tapi nggak pernah ke gereja, saya anak Tuhan yang mendapat berkat dari Tuhan, nggak pernah kembalikan perpuluhan milik Allah, minimal saya punya rasa malu. Kalau saya dipercayakan anak tapi saya nggak pernah didik anak dengan baik,
saya kasar, saya bentak, saya maki, saya pelit sama anak-anak saya, maka minimal saya punya rasa malu. Kalau saya orang Kristen tersinggung sedikit, saya maki orang, saya marah sama orang, minimal kita punya rasa malu. Kita orang Kristen, anak Tuhan. Bayar gaji pembantu nggak betul, kita potong-potong kiri kanan lagi. Terus kita suruh kerja dia dari jam 5 pagi sampai jam 2 pagi kalau perlu. Kita nggak pernah ngomong manis, kita ngomong kasar. Makanan kita kasih juga sisa-sisanya doang. Aduh, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, minimal kita punya rasa malu. Kalau kita orang Kristen lalu mencuri, kita orang Kristen lalu korupsi, minimal kita punya rasa malu. Kita janda nggak salah loh. Ada banyak janda yang baik yang diceraikan oleh suaminya, padahal dia nggak mau bercerai. Tapi kalau kita jadi janda, akhirnya tidur sama laki-laki lain. Tahu udah second ini Aisyah, kita bikin diri rasa malu. Kita minimal punya rasa malu. Saya udah punya istri, masa saya masih nge-like Instagram perempuan-perempuan, Facebook perempuan yang gak saya kenal lagi. Minimal kita punya rasa malu. Saya anak Tuhan, saya pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, minimal saya punya rasa malu. Saya anak Tuhan tapi gak pernah berdoa, gak pernah baca Alkitab. Saya anak Tuhan, apa-apa khawatir, apa-apa panik, apa-apa bingung, minimal saya punya rasa malu. Saya kok anak Tuhan, tapi mengandalkan saudara yang kaya, malu. Tuhan kita hidup, bagi dia tidak perkara yang mustahil, haleluya. Jadi rasa malu yang pertama, rasa malu yang positif. Karena saya berharga, karena saya anak Tuhan Yesus, karena saya sudah ditebus saudara Yesus. Saya gak boleh hidup ini ke kiri maupun ini ke kanan, saya malu. Sorry ya, ada banyak anak Tuhan gak punya rasa malu. Pak, lepas dari iman dulu Pak. Bu, lepas dari iman. Adik-adik muda lepas dari iman. Minimal kita punya rasa malu. Kalau saya anak Tuhan, saya cerewet banget gitu. Saya anak Tuhan, saya curiga sama semua orang. Saya anak Tuhan, tapi saya kasar gitu. Saya anak Tuhan, tapi saya nggak bisa bawa damai. Saya punya roh provokasi. Minimal saya punya rasa malu. Ini rasa malu positif yang harus dimiliki oleh setiap kita. Tapi yang kedua, ada rasa malu yang saya beri nama rasa malu negatif. Nah, setiap orang percaya telah menerima janji Tuhan bahwa kita tidak akan dipermalukan. Sama-sama bilang saya tidak akan dipermalukan. Nah, rasa malu positif harus kita miliki. Rasa malu yang negatif ini yang harus kita buang. Klik. Nah, saya coba jelaskan. Rasa malu ini yang saya bilang harus kita buang bisa terjadi dalam 3 hal. 1, saya punya rasa malu di dalam diri kita karena citra diri rendah dan karena overthinking. Nah, ada orang yang punya rasa malu karena persoalan dengan dirinya. Jadi selalu, oh malu mau ketemu orang malu mau ngomong sama orang malu gitu. Karena dia punya overthinking, jangan-jangan orang ngomong ini tentang saya, jangan-jangan orang ngomong tentang ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kayaknya harus beres deh. Sadari bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Yesus. Saya memang tidak sehebat orang lain, tapi saya berharga di hadapan Tuhan. Saya mungkin berbeda, saya tidak seganteng orang, saya tidak secantik orang, saya tidak seluar biasa orang lain, tapi tetap I am a limited edition. Yeah. I am a limited edition product from heaven. Saya ini limited edition buatan sorga. Ayo sama-sama bilang, saya ini limited edition buatan sorga. Yes. Yang kedua, apa rasa malu yang kedua? Karena ada sekelompok orang yang memang coba mempermalukan, menghina dan merendahkan. Kalau kita punya harga diri yang cukup kuat, iblis akan coba mempermalukan, menertawakan. Kan Daniel gak punya salah, tapi dicari-cari kesalahan, gak dijumpai. Kecuali dalam hal ibadat, coba lagi dipermalukan. Sampai mereka berhasil menghasut raja, membuang Daniel ke gua singa. Dan saya mau beritahu, setan yang sama masih bergerak sampai hari ini. Bilang sama sebelah saudara, setan belum mati bos.
Setan belum mati bos, setan yang sama masih bergerak bos. Ada aja yang dia mau mempermainkan, ya, tujuannya mempermalukan hidup saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang seperti saudara, selama hidupmu lurus, jangan mau diintimidasi oleh siapapun. Kan Yusuf coba dipermalukan ya, oleh istrinya Potifar. Pria Ibrani yang kamu bawa ini hendak memperkosa aku. Mau dipermalukan habis. Tapi dia tenang. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat. Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Amin. Selama jalan kita benar, tetap yakin Tuhan yang bela. Dan tadi saya bilang, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yakin aja. Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gak adanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat aku. Bukankah Yusuf bukankah Daud coba dipermalukan? Anjing ke aku. Sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Semua orang mendatangkan, iya kalau dia hebat ngapain dengan batu. Tapi dia yakin. Engkau boleh mendatangi aku dengan pedang tombak dan lembing, tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Yang ketiga, saya harap saudara bisa ngerti ya, ada rasa malu yang karena diri kita. Harga diri yang rendah, low self esteem, atau overthinking, selalu mikir yang jelek-jelek gitu. Wah nanti gimana ya, orang bilang nanti gimana ya. Bukan apa yang orang pikirkan, apa yang Yesus pikirkan. Tapi yang kedua kan ada sekelompok orang yang memang dikirim setan. Coba mempermalukan, menghina dan merendahkan kita supaya kita tertekan terus gitu. Tapi yang ketiga bisa jadi rasa malu terjadi kenapa? Sikap dan perbuatan kita sendiri. Kalau engkau berzina misalnya. Kalau engkau apa-apa emosi. Kalau engkau tidak memperlakukan suamimu dengan benar, padahal kita bilang tunduk pada suamimu, tapi engkau lawan. Kalau engkau tidak memperlakukan istrimu dengan baik, padahal Alkitab bilang, kasihlah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Tapi kalau kau suami yang kasar, kau mempermalukan dirimu sendiri, adik-adik muda. Ketika cara pacaranmu ngaco gitu. Engkau mempermalukan diri sendiri, ya ampun kok anak Tuhan kelakuannya seperti itu ya. Ketika engkau serakah, ketika engkau suka iri, ketika engkau lihat apapun bersaing, gak bisa orang dipuji sedikit di depan engkau, tantrum langsung engkau. Kenapa sih dia dipuji-puji? Itu perempuan kan perempuan genit. Kenapa sih dia dipuji-puji? Kalau menurut gue, pakai dukun kali dia. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingat ya. Kalau engkau menyebut diri Kristen tapi pergi ke dukun, masih percaya Hong Shui lah, Feng Shui lah. Lalu ini kan cuma pengetahuan. Masih percaya apa kata bintang lah. Saya beri nama itu kan mempermalukan diri sendiri. Masih ada anak Tuhan yang percaya ramalan nasib. Ya ini kan cuma ya sekedar motivasi hidup. No. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Lanjut. Kemudian saya simpulkan, kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Bagaimana kita menghindarinya? Yang pertama, saya pelajari dengan sikap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Orang yang sombong pasti dipermalukan Tuhan. Halo? Udah ngantuk? Saudara pikirin doa semalam suntuk apa? Udah ngantuk saudara-saudara? Jadi saya ulangi sekali lagi. Kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Satu, dengan sikap rendah hati. Dan tidak suka menonjolkan diri. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya pernah mengupas. Rendah hati itu berarti kalau salah berani minta maaf. Rendah hati itu kalau dinasehati, terima dengan senang hati. Rendah hati itu
Kalau ada masalah jangan salahkan orang. Tapi gali pelajaran-pelajaran berharga, pesan-pesan Tuhan yang berarti buat hidup kita. Yes, haleluya. Yang kedua, bagaimana kita menghindari rasa malu? Yang kita buat dengan sikap perilaku kita, yaitu dengan belajar terus dan banyak bertanya. Kadang-kala sikap sok tahu kita. Karena ada pepatah yang bilang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi kadang-kala kita merasa yang begini normal. Jangan pernah bilang, saya memang orangnya begini. Paulus berkata, meskipun aku bebas kepada semua orang, aku menjadikan diriku hamba. Supaya sedapat mungkin aku bisa memenangkan banyak jiwa. Jadi kita perlu bertanya. Hal-hal yang kita belum ngerti, hal-hal yang kita belum biasa, kita perlu bertanya. Kita perlu belajar. Kita mungkin menurut kita ngomongnya biasa, tapi kayaknya di daerah itu orang gak biasa deh ngomong sekasar itu misalnya. Kita mau berubah. Kita mau berubah bukan karena kita mau jadi penjilat, kita mau berubah supaya nama Yesus dipermuliakan. Yang pertama, sama-sama bilang sama saya harus rendah hati. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya harus banyak belajar dan banyak bertanya. Supaya kita jangan kelihatan songong gitu. Supaya kita jangan kelihatan tengil. Yang ketiga, kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Yang pertama dengan sikap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Dua, dengan belajar terus dan banyak bertanya. Yang ketiga, dengan sikap yang lebih sabar dan mengendalikan diri. Pak, engkau yang lagi panas, engkau yang lagi kesel, engkau yang lagi dikecewakan orang, engkau yang lagi direndahkan orang, engkau yang lagi dikhianati orang, boleh gak saya ngomong dari dasar hati saya yang terdalam? Pak, sabar yuk. Bu, sabar. Adik-adik muda, saya tahu engkau marah. Saya tahu engkau kesel. Saya tahu engkau jengkel. Saya tahu engkau tuh pengen nangis gitu. Karena gak bisa tahan lagi. Boleh gak saya ngomong? Sabar. 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 Tuhan tuh ada. Tuhan tuh ada. Ada waktunya engkau melewati beban yang berat ini. Tapi ketika engkau sabar, engkau lihat terang kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wow, haleluya. Sama-sama bilang saya harus sabar. Ketika engkau sabar, engkau mengendalikan diri. Tidak ada orang yang bisa merendahkan engkau. Karena hanya orang-orang yang mengalami kemuliaan Tuhan yang akan mampu sabar dan bertahan dalam hidup ini. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita bisa menghindari rasa malu karena sikap dan perbuatan kita. Satu, dengan sikap rendah hati dan tidak suka menonjolkan diri. Saya berdoa hari ini, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan, dia mau bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri. Yang kedua, mau belajar terus dan banyak bertanya. Yang ketiga, mau lebih sabar dan mengendalikan diri. Dan yang keempat, dengan selalu menjaga etika dan adab sebagai anak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, etika dan adab. Waktu kita sekolah dulu, ada pelajaran budi pekerti. Waktu saya SD. Tapi kemudian setelah saya SMP, ada pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ketika saya SMA, ada penataran P4 waktu itu. Pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Intinya yang diajarkan dua hal. Etika dan adab. Saya khawatir hari-hari ini etika dan adab mulai hilang. Dalam komunikasi suami istri, dalam hubungan orang tua dan anak, dalam hubungan rekan kerja. Sorry untuk bilang, banyak orang hari-hari ini liar dan emosional. Tapi saya percaya, orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan. Sama-sama bilang saya berpegang pada firman Tuhan. Sama-sama bilang saya berpegang pada firman Tuhan. Alkitab bilang apa? Kita akan tetap bersinar di tengah angkatan yang bengkok dan sesat hatinya. Saya undang kita semua bangkit berdiri.
Haleluya. Haleluya. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Hari ini Roh Kudus sedang berbicara buat masing-masing kita. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup kita. Kita tidak akan mendapat malu. Karena itu, jangan jadi orang yang low self esteem. Jangan jadi orang yang selalu negative thinking. Jangan jadi orang selalu yang merasa dirinya ditekan, dipermalukan. Betul dunia ini, dunia mau merendahkan, dunia mau menertawakan, dunia yang mau mempermalukan, dunia yang mau membuli saudara. Tapi Tuhan mau angkat, Tuhan mau jadikan hidupmu berharga, Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Hari ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari yang baik. Biarkan kasihnya, anugerahnya, kuasanya dicurahkan buat kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya sedang diserang banyak orang, dan kadang-kala hancur harga diri saya merasa malu sekali. Tapi hari ini saya mau bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Rancangan Tuhan buat kita, hari depan yang penuh harapan. Engkau terpuji, engkau ternama, dan engkau terhormat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, sekarang saya sadar, tindakan saya mempermalukan diri saya sendiri. Saya Kristen, tapi gampang putus asa. Saya Kristen, tapi kompromi dengan dosa. Saya Kristen, tapi saya percaya ramalan nasib. Saya percaya dukun-dukun. Saya percaya apa kata bintang. Sudah saatnya saya hanya pegang firman Tuhan, dan saya tahu saya tidak akan pernah dikecewakannya. Jangan sebut dirimu Kristen. Apa-apa khawatir, apa-apa panik, apa-apa emosi, apa-apa iri, apa-apa arogan, hanya mikirin kepentinganmu sendiri. Kau gak pernah pikirin perasaan orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan, saya gak mau bikin malu nama Tuhan. Saya gak mau mempermalukan diri saya sendiri. Saya harus menjadi orang-orang yang tabah, tekun, setia melewati semuanya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua. Izinkan saya doa. Bapa, dalam nama Yesus, lihat tangan-tanganmu yang terang, lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Rasa malu Tuhan gantikan dengan sukacita dan syukur.
Kalau kami selama ini sombong, kami selama ini sok tahu, kami selama ini sok jago, kami selama ini mengandalkan kekuatan kami sendiri, biarlah mulai hari ini kami rendahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan yang menyatakan kemuliaan-Mu demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus. Yang sedang merasa tidak berharga, yang sedang merasa malu, yang sedang merasa ditekan dari kiri kanan, Bapa, dalam nama Yesus yakinkan kami bahwa kami tetap berharga, mulia di pemandangan Tuhan. Karena Tuhan merancangkan bahwa kehidupan kami menjadi termulia, ternama, dan termasyur. Terima kasih Bapa. Terima dengan iman, terima dengan iman, terima dengan iman dalam nama Yesus. Manusia bisa mempermalukan sementara, tapi Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Tetap tenang. Dan hari ini kalau saya boleh ngomong sebagai gembala, sabar, sabar. Tuhan gak buta, Tuhan gak tuli, Tuhan tahu apa yang terjadi. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Yesus. Hamba juga doa buat yang sakit Allah. Sekarang waktunya saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, firman-Mu ya dan amin itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya tepang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan sekarang keluar dalam nama Yesus. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, terima jamahan Tuhan. Terima jamahan Tuhan. Segala bakteri, virus, kuman keluar dalam nama Yesus. Setiap infeksi, setiap peradangan sembuh dalam nama Yesus. Setiap serangan setan, kutuk-kutuk penyakit, bahkan ikatan-ikatan stres, ikatan-ikatan goncangan kejiwaan, mental illness, aku patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan serangan-serangan setan, trauma, kekhawatiran, ketakutan yang berlebihan, bahkan keinginan bunuh diri, kami tolak dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Sakit pada tubuh, jiwa dan roh sembuh dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan oleh kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Katakan bersama-sama oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, katakan bersama-sama oleh bilur Yesus saya sembuh. Karena Yesus tidak pernah gagal, Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera di Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI. Bapak, jaga para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, hikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin baik, Indonesia makin hari makin maju. Karena kami percaya betul kuasa-Mu sempurna. Bahkan kalau Tuhan jumpai masih ada kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Bahkan rancangan kerusuhan, rancangan kekacauan, rancangan adu domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami terlalu percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Karena itu jaga Indonesia dalam damai sejahtera, jaga Indonesia dalam persatuan dan kesatuan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela dan nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman, Tuhan arahkan kami supaya apapun yang terjadi kami menyadari hidup kami terpuji, ternama, dan terhormat. Kami tidak melakukan tindakan-tindakan yang membuat kami merasa malu, tapi kami melakukan setiap yang Tuhan firmankan sehingga nama Kristus dipermuliakan. Dan kami boleh dengan semangat menuntaskan amanat agung Kristus, pergi jadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Yang siap jadi pelaku-pelaku firman sama-sama kita katakan amin.
Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya.